Tumpang sari antara tanaman cabai dengan tanaman kacang tanah di lahan persawahan. Oke, sahabat petani, jadi untuk tanaman cabai dengan kacang tanah ini kemarin kita tanamnya di dalam tanaman jagung ya, dan kondisi saat ini sudah alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus dengan dilakukan perawatan semaksimal mungkin, yang mana tanaman jagungnya sudah dipanen dan kondisi tanaman cabai dengan kacang tanah ini akan lebih leluasa untuk menerima cahaya matahari untuk proses pertumbuhan. Jadi tinggal proses perawatan ataupun sampai ke penyemprotan dan pengairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Petani Cakep. Oke sahabat petani, pada kesempatan sore hari ini seperti biasa aktivitas di sawah. Kali ini kita akan bahas seputar tanaman cabai yang kita tumpang sarikan dengan tanaman kacang tanah, yang mana untuk video sebelumnya sudah pernah kita lakukan peninjauan ya. Untuk kali ini kita lakukan peninjauan lagi bagaimana pertumbuhannya antara tumpang sari tanaman kacang tanah dengan cabai setelah jagung dipanen. Maka simak terus video kali ini biar tidak gagal paham, dan ikuti terus. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like dan komen, dan nyalakan juga loncengnya biar selalu mengikuti video terbaru dari Petani Cakep seputar pertanian. Oke, untuk video selengkapnya langsung saja kita simak video berikut ini. Terima kasih. Oke sahabat petani, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada kalian semua yang sudah menonton video kali ini. Semoga video yang kita bagikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya para petani cabai dan kacang tanah. Kita tumpang sarikan tanaman kacang tanah dengan cabai ini itu tidak akan mengganggu pertumbuhan dari kedua tanaman ya sahabat petani. Jadi sahabat petani wajib mencoba. Jadi untuk sebelumnya kemarin itu kita tanamnya masih ada tanaman jagung ya. Kita tanam cabai terlebih dahulu. Kondisi tanaman jagung pada saat itu sudah berbuah, mulai muncul buah ya. Kita tanam cabai, terus menjelang proses pembuahan sudah masak ya antara tanaman jagung itu, kita susul dengan tanaman kacang tanah yang kita tanam di sela-sela tanaman jagung, dan sampai kacang tanah itu tumbuh sekitar 15-an hari. Itu pas tanaman jagung itu tua ya, siap dipanen, dan otomatis pertumbuhan dari cabai dengan tanaman kacang tanah itu akan lebih maksimal karena sudah leluasa dan terkena sinar matahari secara langsung, yang mana sebelumnya terhalang oleh tanaman jagung ya sahabat petani. Nah, jadi kita akan bahas tumpang sari ini tidak akan mengganggu dari kedua tanaman, asal perawatan kita yang kita lakukan itu rutin dan semaksimal mungkin, baik mulai dari pengairan, pemupukan ataupun penyemprotan ya. Sebenarnya cukup mudah untuk perawatan kacang tanah dengan cabai ini. Kalau untuk pembasmian hama ya, itu kan sekalian kita gunakan insektisida sekalian cabai dengan kacang tanah ya. Jadi penyemprotannya itu sekalian, ataupun untuk pupuk daun itu juga sekalian. Jadi enaknya seperti itu antara tumpang sari tanaman cabai dengan tanaman kacang tanah. Sedangkan untuk perawatan dari segi pemupukan pada tanaman kacang tanah ini, kita dengan cara penaburan ya, seperti pemupukan tanaman padi
Ini kan kita tanam cabenya di jarak sekitar 60-an cm ya, ataupun 80 cm kurang lebihnya antara cabai dengan cabai, dan tengahnya itu tanaman kacang tanah. Itu untuk proses pemupukannya itu dilakukan penaburan per lari ya sahabat petani, jadi tidak akan terkena daun pada tanaman cabai. Jadi seperti itu. Kalau untuk tanaman cabai pemupukannya masih seperti ditabur biasa ya, kita tempatkan di bawah pohon cabainya. Dan perawatan selanjutnya yaitu pengairan. Untuk segi pengairan itu kita pengambilannya dari sungai ya sahabat petani, karena ini di lahan persawahan dekat sungai juga, jadi untuk akses pengairan itu cukup mudah dilakukan. Dan jangan lupa untuk perawatan yang satu ini harus dilakukan ya, yaitu pendangiran ataupun penyiangan pengolahan tanah ya, karena sesuai dengan pengalaman kalau untuk tanaman kacang tanah itu kalau tidak dilakukan pendangiran itu isinya kurang banyak ya sahabat petani. Jadi pada usia sebelum tanaman kacang tanah ini keluar bunga itu harus sudah dilakukan pendangiran pengolahan tanah, supaya nanti saat proses kacang tanah ini proses pembungaan dan sampai pembuahan itu akan lebih memaksimalkan buahnya nanti saat dipanen. Jadi seperti itu untuk perawatan yang selanjutnya. Untuk penyemprotan hama ataupun fungisida ya, untuk hama itu biasanya ya memakai regen, itu juga bisa untuk kutu-kutuan hama regen. Terus untuk fungisidanya itu bisa menggunakan Mr. Top ataupun Cabrio, itu juga bisa, tergantung selera sahabat petani semua ya. Untuk fungisida itu cocokannya memakai apa, jadi seperti itu saja. Dan untuk pupuk tambahan ya, pupuk tambahan itu pupuk yang dilakukan dengan cara penyemprotan, pupuk cair ataupun pupuk kocor, itu menggunakan MKP ya, MKP untuk proses pembungaan sampai ke pembuahan. Pada tanaman kacang tanah juga bisa, tanaman cabai itu juga bisa menggunakan MKP Pak Tani untuk fase generatif. Kalau untuk fase vegetatif, pertumbuhan di awal mulai usia 1 minggu itu bisa menggunakan Ultradap ataupun Gandasil, itu juga bisa, selera sahabat petani semua, selera masing-masing ya. Jadi untuk jenis pestisida ya yang kita gunakan seperti itu ya sahabat petani, tidak usah yang mahal-mahal, yang penting rutin dalam hal penyemprotan itu sudah cukup untuk tanaman kacang tanah dan cabai. Karena untuk tanaman cabai itu memang harus super rutin ya dalam penyemprotan, karena banyak sekali hama yang menyerang, baik kutu-kutuan ataupun keriting, itu kebul, itu pasti ada untuk tanaman cabai. Dan selanjutnya waktu pengaplikasian itu, kalau untuk insektisida pembasmian hama, alangkah baiknya sore hari sekitar jam 4 ya sampai jam 5, karena pada waktu sore itu kutu-kutuan sudah mulai berdatangan menyerang tanaman. Jadi sore hari. Kalau untuk daun ataupun pembuahan itu di pagi hari antara jam 6 sampai jam 9, itu yang bagus, karena pada pagi hari kondisi tanaman itu stomata daunnya terbuka, jadi mudah meresap nutrisi yang kita berikan pada tanaman. Jadi seperti itu ulasan tanaman tumpang sari antara tanaman cabai dengan kacang tanah. Nah, semoga bermanfaat. Wajib dicontoh cara seperti ini
bisa memaksimalkan lahan dan meningkatkan hasil panen. Oke sahabat petani, mungkin untuk video kali ini itu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Petani Cakep dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.